Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Wulan Amelia. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Hari ini saya ingin membahas beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Strategi. Bersama kedua rekan saya, boleh memperkenalkan diri dulu kedua rekan saya yang akan bantu tanya jawab dan bantu mendengarkan materi yang akan saya jelaskan. Nama saya Winda Kaviani. Nama saya Davina Fitriati. Kita berdua rekan kerja dari Saudari Wulan Amelia dan kita berdua akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Saudari Wulan Amelia. Yang pertama, saya akan membahas proses manajemen strategi. Nah, ada 4 proses manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, adalah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Yang kedua, ada formulasi strategi atau perumusan strategi, adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif. Yang ketiga, ada implementasi strategi, adalah tahapan manajemen strategi yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam sebuah tindakan di dalamnya terhadap proses di mana rencana strategis dituang ke dalam tindakan seperti perencanaan program atau anggaran dan prosedur. Nah, yang terakhir, proses manajemen yang terakhir atau tahap akhir ada evaluasi strategi. Nah, pada tahapan ini kita harus mengambil tindakan korektif. Dari 4 proses manajemen di atas yang saya sebutkan tadi, itu ada tujuannya. Kita mempunyai tujuan manajemen strateginya yaitu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, membantu perusahaan beradaptasi, membuat kinerja lebih efektif, dan membantu perusahaan lebih aktif. Nah, selanjutnya ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri sebenarnya memiliki arti yang sangat luas. Bisa diartikan sebagai unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Lingkungan bisnis sendiri memiliki 3 konsep. Ada 3 konsep ya. Yang pertama ada fakta objektif, kedua ada fakta subjektif, yang ketiga pembagian antar organisasi dan lingkungan tidak jelas dari lingkungan tercipta dan ditentukan oleh individu bicara tentang lingkungan bisnis. Nah, di sini saya ingin menyampaikan 2 metode lingkungan bisnis, yaitu ada analisis PEST, yaitu analisis yang membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Nah, yang kedua ada analisis dashboard. Analisis kedua ini menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Dari 2 analisis yang tadi tuh, PES sama yang tadi 2 itu, kita mempunyai tujuan menganalisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi atau perusahaan, sehingga nih manajemen akan dapat melakukan tindakan secara tetap terhadap perubahan sehingga organisasi tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, setelah membahas analisis lingkungan, sekarang saya akan membahas lingkungan internal yang di dalamnya tuh ada sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Ada 3 ya di dalam lingkungan internal ini. Nah, yang pertama ada model berdasarkan sumber daya, yaitu RBV, Research Based View. Pernah dengar gak sih RBV? Nanti aku kasih gambarnya di sini. Model RBV, above average return, sangat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan. 2, fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya dan kapabilitas. Yang ketiga, sumber daya meliputi seluruh aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau memperluas, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Ciri-ciri utama model RBF ada 4.
yaitu perusahaan yang pertama, perusahaan pada intinya adalah sekumpulan kapabilitas. Yang kedua, efektivitas suatu perusahaan tergantung dari kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, ada pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. Yang keempat, kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan dan tersedia bagi semua perusahaan. Namun ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit ditiru tingkat kesulitan meniru sumber daya nih. Ada contohnya ya, yang mudah ditiru itu yang pertama ada kas sama komoditas. Nah, yang dapat ditiru ada skala ekonomi. Skala ekonomi itu dapat ditiru. Yang sulit ditiru itu ada loyalitas merek, kepuasan karyawan, dan reputasi itu sulit ditiru. Nah, kalau nggak bisa ditiru nih, tidak bisa ditiru, yaitu hak paten dan lokasi yang unik, bisa disebut juga hal tambang. Ada 3 sumber daya dasar. Yang pertama ada aset yang terlihat, yang kedua ada aset yang tak terlihat, dan kapabilitas organisasi. Karakteristik sumber daya yang berharga menambah nilai atau value, kelangkaan atau rare, sukar ditiru atau hard to imitate, dan kemampuan dalam memanfaatkan ability to exploit. Setelah sumber daya, selanjutnya ada kapabilitas dan kompetensi inti. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tadi itu kompetensi inti. Yang diinginkan kapabilitas dapat dikombinasikan untuk menciptakan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah apa yang dilakukan perusahaan yang bernilai secara strategik. Kompetensi inti juga memiliki potensi untuk menjadi kekakuan inti. Nah, kekakuan inti itu apa sih? Kekakuan inti atau bisa disebut juga core rigidities. Mohon maaf kalau penyebutannya salah, tapi aku akan tulis di sini. Core rigidities adalah bentuk lampau kompetensi inti yang menebarkan bentuk kelambanan inersia organisasi, strategik, miopia, dan menghalangi perusahaan lingkungan eksternal secara layak. Nah, pembahasan terakhir nih, aku udah masuk ke pembahasan terakhir, itu adalah SWOT. Mungkin udah nggak asing banget ya, SWOT ini pasti sering banget kita temuin di pelajaran, di manajemen. SWOT ini udah gak asing banget di telinga kita, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. SWOT digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. Kalau teman-teman lupa nih SWOT itu apa, aku jelasin sedikit ya kepanjangannya. Kepanjangannya ada strength adalah daftar kekuatan, weakness adalah daftar kelemahan yang dimiliki. Nah, opportunities itu daftar peluang yang dapat diidentifikasi. Terakhir ada threats, daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi. Nah, kita juga punya 4 alternatif strategi. Yang pertama ada strategi SO. SO itu apa sih? Strength sama opportunities, yaitu gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua ST, strength sama threats, gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman. Yang ketiga ada strategi WO, atasi semua kelemahan, atasi weakness dengan memanfaatkan semua peluang, opportunities yang ada. Yang terakhir ada strategi WT, tekan semua kelemahan, tekan weaknessnya ditekan, dan cegah semua ancaman. Nah, SWOT juga punya keterbatasan loh. Walaupun gak banyak, tapi kita harus tahu nih apa aja sih keterbatasan dari SWOT yang tadi yang aku jelasin tadi. Yang pertama, kekuatannya tuh gak selalu menjadi suatu keunggulan. Analisis SWOT juga terhadap lingkungan eksternal terlalu sempit, memberikan analisis pada keadaan statis dan tidak dinamis. SWOT juga terlalu menekankan pada strategi. Nah, itu pembahasan terakhir aku. Kalau misal ada yang kurang atau misal ada yang mau bertanya untuk 2 rekan aku, boleh. Nanti aku catat pertanyaannya dan akan aku jawabkan. Terima kasih, silakan untuk kedua rekan aku. Pertanyaan pertama dari saya, di materi yang dijelaskan tadi ada bagian evaluasi strategi. Bagaimana sih cara atau kriteria mengevaluasi strategi
Dan pertanyaan yang berikutnya, apa alasan yang sangat penting bagi orang yang sedang mempelajari bisnis atau melakukan bisnis untuk menganalisis lingkungan bisnis mereka? Dan pertanyaan selanjutnya dari saya, kondisi apa saja yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti? Dan pertanyaan yang terakhir, tadi Anda menyebutkan 3 dasar sumber daya, yaitu ada aset terlihat, tidak terlihat, dan kapabilitas organisasi. Mungkin belum terlalu jelas, boleh dijelaskan kembali arti masing-masing 3 dasar sumber daya tadi? Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada 4 pertanyaan. Tadi aku udah sambil tulis ya di buku. Yang pertama ada di materi yang dijelaskan tadi, ada bagian evaluasi strategi. Bagaimana sih cara atau kriteria mengevaluasi strategi? Jadi ini cara ya. Kalau aku sih namanya itu cara dari Richard Rummel, membagi ke dalam 4 kriteria untuk mengevaluasi strategi, yaitu yang pertama konsistensi. Sasaran dan kebijakan itu harus saling konsisten. Yang kedua kesesuaian, mudah menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga keunggulan, memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada kelayakan, memungkinkan dengan sumber daya yang ada. Nah, pertanyaan kedua itu tadi alasan-alasan yang sangat penting bagi orang yang sedang mempelajari bisnis. Itu ada yang sangat penting bagi orang yang akan melakukan bisnis, baik yang sedang mempelajari bisnis maupun manajer yang udah berpengalaman. Untuk menganalisis lingkungan usahanya itu ada alasan-alasannya. Yang pertama itu kaidah lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, misalnya terhadap pasar, teknologi, dan tenaga kerja. Aktivitas operasional seperti peluncuran produk baru, rekrutmen staff, dan kajian teknologi manufaktur membutuhkan identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perusahaan dalam rangka untuk memastikan kesuksesan bisnis. Laba dan organisasi yang baik merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Jadi, manfaat menganalisis lingkungan bisnis adalah memberikan manfaat untuk kita, untuk lebih mengenal lokasi dan lingkungan, serta mendapatkan kesempatan atau peluang bisnis yang akan diambil. Ketiga tadi, kondisi apa saja yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti adalah ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik intraorganisasi. Seingat aku itu. Terus ada kunci model research based 5 RBF didasarkan atas identifikasi 3 sumber daya dasar. Oh, tadi aku kurang jelas ya yang aset-aset itu. Yang pertama dalam menemukan dan mengembangkan kompetensi itu yaitu aset yang terlihat. Yang pertama tadi, tangible asset adalah aset yang paling mudah diidentifikasi dan sering ditemukan pada neraca suatu perusahaan. Yang termasuk ke dalam aset ini diantaranya adalah fasilitas produk, bahan mentah, sumber daya finansial, estate, real, dan komputer. Itu aset yang terlihat. Kedua tadi aku nyebutin aset tak terlihat atau intangible asset, merupakan aset yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau disentuh. Jadi nggak kasat mata. Yang tercakup dalam aset ini misalnya merek, reputasi, moral organisasi, merek dagang, dan akumulasi pengalaman dari suatu perusahaan. Dan ketiga, ada kapabilitas organisasi, bukan merupakan input yang spesifik bagaimana aset terlihat maupun aset yang tidak terlihat, tetapi merupakan keahlian berupa kemampuan dan cara mengkombinasikan aset manusia dan proses yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Misalnya Dell komputer mampu tumbuh selama 10 tahun berturut-turut dengan menciptakan sebuah kapabilitas organisasi yang cepat, pabrik yang efisien, serta pengiriman PC yang dibuat mengikuti selera dan keinginan konsumen. Nah, gimana? Penjawaban cukup jelas atau perlu dijelaskan kembali? Menurut kita berdua sudah jelas jawabannya, dan terima kasih Anda telah menjelaskan materinya. Dan terima kasih. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kalau misalnya sudah jelas pembahasan materinya saya tutup sampai sini. Alhamdulillah jawabannya cukup memuaskan untuk kedua rekan saya. Terima kasih sudah membantu juga. Terima kasih yang sudah menonton
video ini juga. Saya juga senang bisa berbagi ilmu dalam pembahasan materi ini. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.